Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adi Batu Zahra, NPM 20010510228. Prodi Tadris Bahasa Inggris A akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Konstruksi Sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frase. Wacana ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana tulis bisa berupa paragraf atau karangan yang utuh. Wacana lisan bisa berupa kesatuan gagasan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang terjalin secara padu atau keseluruhan, pembicaraan tentang tema atau topik tertentu. Sebagian ahli menyatakan bahwa wacana tidak termasuk bidang sintaksis karena wacana sudah melampaui batas kalimat dan karena sintaksis dianggap sebagai ilmu yang mengkaji kalimat. Kalimat ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frase, atau klausa, dan unsur-unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Walaupun ada kalimat yang hanya terdiri atas satu kata, pada umumnya kalimat terdiri atas dua kata atau lebih yang mungkin pola berupa konstruksi frase atau klausa. Terlepas dari berapa jumlah kata yang menjadi unsurnya, semua kalimat memiliki unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan dan intonasi. Klausa ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas dua kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap keterangan maupun tidak. Namun demikian, dalam pemakaian bahasa unsur yang berupa subjek itu juga sering dihilangkan, dan unsur yang hampir tidak pernah dihilangkan ialah predikat. Jadi, unsur yang hampir selalu ada di dalam klausa ialah predikat. Konstruksi sintaksis. Penumpang berteriak adalah konstruksi klausa, dengan unsur penumpang sebagai pengisi fungsi subjek dan unsur berteriak sebagai fungsi predikat. Konstruksi sintaksis yang disebut klausa itu bisa terdiri lebih dari dua kata. Frase ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih, yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frase selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Oleh karena itu, frase juga disebut kelompok kata. Di samping itu, frase tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, frase tidak secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tersebut, yaitu S, P, O, pel, atau ket. Kata-kata yang menjadi anggota sebuah frase tidak bisa sebagian berada pada, misalnya, fungsi S dan pembagian berada pada fungsi P. Jika demikian, satuan gramatik itu bukan frase melainkan klausa. Frase juga didefinisikan sebagai gabungan dua kata atau lebih, yang hubungan di antaranya tidak bersifat predikatif, tidak boleh yang satu sebagai S dan yang lain sebagai P. Konstruksi gunung tinggi adalah frase, sedangkan konstruksi gunung itu tinggi adalah klausa, karena hubungan antara kata gunung dan kata tinggi bersifat predikatif. Kata bukan merupakan konstruksi sintaksis, melainkan unsur terkecil yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis. Kata juga merupakan konstruksi bahasa, karena kata juga dibangun dari unsur bahasa. Oleh karena itu, kata sering disebut konstruksi morfemis, konstruksi silabis, atau konstruksi fenomis. Disebut konstruksi morfemis atau konstruksi morfologis apabila kata dipandang sebagai konstruksi yang dibangun dari morfem-morfem. Disebut konstruksi silabis apabila kata dipandang sebagai konstruksi yang dibangun dari silabel-silabel atau suku kata. Disebut konstruksi fonemis apabila kata dipandang sebagai konstruksi yang dibangun dari fonem-fonem. Kata majemuk sering disebut konstruksi sintaksis. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa kata majemuk dibangun dari kata-kata. Jadi, konstruksi kata majemuk disamakan dengan konstruksi frase. Namun, di sisi lain ada pula anggapan yang berbeda. Kata majemuk tetap dianggap sebagai konstruksi morfologis karena kata majemuk dibangun dari morfem-morfem. Unsur-unsur pembentuk kata majemuk itu, walaupun wujudnya seperti kata, tetap diberlakukan sebagai morfem.
2. Objek sintaksis. Objek sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, dan frase itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kata kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan kecil pembentuk konstruksi frase, klausa, dan kalimat. Setiap satuan gramatik, yaitu wacana, kalimat, klausa, dan frase, selalu menampakkan aspek bentuk dan aspek makna. Tidak ada satuan gramatik yang tanpa bentuk atau tanpa makna. Adanya perubahan atau perbedaan bentuk selalu disertai oleh adanya perubahan atau perbedaan makna. Wacana dalam bahasa Indonesia menampakkan berbagai bentuk dan sekaligus menampakkan berbagai makna yang dimilikinya. Demikian pula berbagai bentuk kalimat, klausa, dan frase yang juga menampakkan berbagai makna yang dimilikinya. Oleh karena itu, seluk-beluk bentuk satuan gramatik wacana, kalimat, klausa, dan frase, dan seluk-beluk makna yang dimilikinya merupakan objek kajian sintaksis. Sebagai ilmu bahasa, sintaksis memiliki tugas untuk mendeskripsikan dan menerang jelaskan objek itu sekaligus dengan berbagai permasalahan bentuk dan maknanya. Frase di dalam kajian sintaksis sekaligus sebagai objek sintaksis diperlakukan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa, dan pada umumnya menjadi unsur pembentuk klausa karena tidak berciri klausa. Frase sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih itu tidak pernah melampaui batas-batas fungsi. Artinya, semua unsur yang membentuk frase itu selalu berada di dalam fungsi tertentu. Misalnya, di dalam S subjek, P predikat, O objek, P pelengkap, atau ket keterangan. Terutama, unsur-unsur sebuah frase itu tidak membentuk konstruksi klausa atau menjalani fungsi S dan P. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah frase itu terdapat konstruksi klausa yang secara fungsional terdiri atas S dan P, di samping frase dan klausa, kalimat juga merupakan objek kajian sintaksis. Berbagai bentuk kalimat yang menampakkan berbagai makna juga merupakan permasalahan yang dikaji, dideskripsikan, dan diterang jelaskan oleh sintaksis. Sebagai objek sintaksis, kalimat diperlakukan sebagai sebuah konstruksi yang memiliki dua unsur, yaitu unsur segmental yang berupa kata, frase, atau klausa, dan unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan atau jeda dan intonasi. Paduan antara unsur segmental dan suprasegmental itu merupakan aspek bentuk kalimat. Di samping itu, kalimat juga memiliki aspek makna. Jadi, berbagai paduan unsur segmental dan suprasegmental yang merupakan aspek bentuk itu berkorelasi dengan berbagai aspek makna yang dimilikinya. Unsur segmental yang berbeda-beda yang diwarnai unsur suprasegmental yang berbeda-beda itu oleh sintaksis diduga memiliki korelasi dengan aspek makna yang berbeda-beda. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.